Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Junior Sawati, NIM 811419028 dari Rombel 1. Dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Pak Dani Muhtada, SIG, MAG, MTA, PhD. Dalam pembunuhan penugasan hukum otonomi daerah, di sini saya akan menjelaskan terkait otonomi daerah. Nah, otonomi daerah di sini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana otonomi daerah merupakan suatu hak, suatu kewenangan, suatu kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ciri dari otonomi daerah ialah peningkatan keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri. Namun, seperti yang kita lihat pada kenyataannya, masyarakat belum mempunyai andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Ada kecenderungan partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan para masyarakat elit yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan pada tingkat daerah, serta kehadiran mereka itu mengatasnamakan wakil rakyat, serta menyuarakan keinginan dari rakyat tersebut. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pasti tentunya ada suatu permasalahan yang timbul. Ada beberapa yang menjadi permasalahan terkait dengan keberhasilan otonomi daerah. Di sini yang pertama di sini mengenai kewenangan yang tumpang tindih, di mana kewenangan tumpang tindih ini antar institusi pemerintahan dan juga peraturan yang berlaku pada saat ini. Peletakan kewenangan antara di kabupaten kota atau provinsi ini juga masih menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, misalnya terkait dengan konteks pendidikan, konteks investasi, dan lain-lainnya. Di sisi lain juga kita lihat bahwa di daerah terkadang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di masalah yang kedua di sini terkait dengan adanya anggaran. Nah, anggaran ini di mana keuangan daerah ini tidak mencukupi. Kemudian juga ada masalah kurangnya transparansi akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Kemudian terkadang yang muncul adalah keinginan masyarakat di daerah itu bertabrakan dengan kepentingan elit lokal di daerah, misalnya terkait dengan penetapan anggaran belanja daerah yang lebih mencerminkan kepentingan elit, lebih mencerminkan pada program-program yang populis yang misalnya seringkali untuk kepentingan kampanye politik misalnya yang bersangkutan daripada kepentingan masyarakat setempat. Dan yang ketiga ini mungkin juga sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pilkada langsung, di mana biaya yang harus dikeluarkan itu terlalu besar, sedangkan di sisi lain kita tahu bahwa masyarakat di situ tingkat kemiskinannya pun masih cukup tinggi dan justru menimbulkan moral hazard, mungkin ancaman moral di masyarakat akibat adanya politik uang. Padahal dalam pilkada langsung itu kita tahu bersama bahwa tidak menjamin hadirnya seorang kepala daerah yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Bahkan seringkali nanti kita lihat bahwa kepala daerah yang akhirnya akan terjerumus dan tersangkut oleh kasus korupsi. Di sini saya memiliki beberapa contoh kasus terkait yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terkait kasus tumpang tindih kewenangan. Di sini terjadi pada tahun 2020 di Jakarta. Dari kasus tersebut terkait dengan dijelaskan pada penanganan banjir yang terjadi di Jakarta itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, dari hal tersebut merupakan suatu faktor dari permasalahan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Nah, koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak itu menurut saya masih kurang baik. Misalnya dalam perawatan jalan, masih kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak. Nah, yang di sini juga saya memiliki contoh kasus terkait anggaran, sumber dari sukabumiupdate.com. Di sini Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD menjelaskan menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah. Komite tersebut mencatat bahwa uang di daerah itu habis hanya untuk menggaji pegawai. Dan di sini juga menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa menyebutkan bahwa 75% uang APBD itu habis untuk sekedar gaji pegawai dan operasional. Nah, ini pun merupakan suatu kasus terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terkait dengan anggaran. Nah, yang ketiga di sini contoh kasus terkait dengan pilkada langsung. Pilkada langsung membebani APBD dan rentan terjadi korupsi.
yang terjadi pada tahun 2020 terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan rentan terjadi korupsi. Pilkada langsung juga marak politik uang atau politik transaksional antara kepala daerah dengan konstituennya. Selain itu, kasus pemberian mahar politik kepada oknum partai politik juga sering ditemukan. Nah, dari beberapa contoh kasus tersebut, tentunya pasti kita harus bisa menyelesaikan dan bisa mengetahui apa sih solusi terkait dengan permasalahan pada otonomi daerah tersebut. Nah, berikut beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada otonomi daerah. Yang pertama, kita harus memperbaiki kualitas pemimpin. Solusi yang dapat diberikan antara lain tentang kualifikasi pimpinan atau kepala daerahnya sendiri. Tidak bisa kita pungkiri memang peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah itu sangatlah besar. Jika tidak ada political will dari pimpinan ataupun usaha-usaha perbaikan itu tidak bisa dilaksanakan. Karena itu sangatlah diperlukan kader-kader politik dengan cara membekali pendidikan dan pengetahuan yang luas tentang kearifan lokal serta pentingnya daya saing daerah. Untuk solusi yang kedua, di sini kita harus bisa memperbanyak peranan pada masyarakat. Selain dari segi kepemimpinan yang harus kita perbaiki, peningkatan keterlibatan pada masyarakat di berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan masyarakat elit saja. Peningkatan keterlibatan bisa dilakukan melalui mungkin pemberian akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan suatu diskriminasi. Pemberian hak seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah juga sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah menyediakan tempat dan juga SOP mekanisme pengaduan pada masyarakat, bukan hanya dengan melalui kontak pengaduan via email misalnya ataupun yang lainnya, namun harus menyediakan suatu wadah atau suatu lembaga yang secara khusus itu melayani terkait dengan pengaduan masyarakat disertai usaha untuk merealisasikannya. Nah, untuk yang solusi ketiga di sini kita harus bisa memperketat rekrutmen pegawai daerah. Solusi lain dari masalah otonomi daerah yakni tentang perekrutan pegawai pada pemerintahan khususnya. Selama ini kita tahu rekrutmen PNS atau pegawai negeri sipil di daerah hanya melalui seleksi secara umum saja, belum adanya suatu sistem perekrutan sesuai dengan spesialisasi kerja, sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja yang dimiliki hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa adanya suatu kontribusi dan inovasi yang lebih dalam menentukan atau pelaksanaan program-program pemerintahan tersebut. Selain itu, banyak terjadi kasus KKN di daerah ketika perekrutan pegawai negeri sipil tersebut. Tidak sedikit dari mereka itu banyak yang membayar uang hingga ratusan juta rupiah pada calo supaya mereka itu bisa diterima sebagai PNS. Nah, jadi dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Nah, terkait dengan penjelasan otonomi daerah, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan serta solusinya, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.